sebetulnya apapun ya permainan itu, pokoknya ini kan ini kan sebuah permainan politik. Nggak ada yang orang baiknya, nggak ada. Semuanya orang jahat semua. Ini orang-orang jahat sedang bermain. Nah, jadi kita harus selalu berpikir bahwa tidak ada orang baik di sini. Si Roy Suryo, si Rismon, si Habib Rizik, si Jokowi itu semua orang nggak baik semua itu. Ya mereka kan saling gigit, ya kan. Bedanya sekarang Jokowi kena batunya dia, jadi keroyok. Ya kalau saya tetap berkeyakinan ijazah Jokowi asli, ya. Tetapi memang dia kena batunya, salah dia sendiri. Ya kan dia berusaha menyenangkan semua yang orang-orang Islam ini, ya tahu rasa sekarang si Jokowi ini, ya. Dan mungkin Jokowi menang. Saya yakin 99% Jokowi menang, ya. Dan itu bisa dipenjara, bisa satu-satu dipenjara sama Jokowi. Masalahnya adalah kan menolak damai kan, kemarin kan disuruh mediasi Jokowi nggak mau kan. Terus sudah keras sekali kan, saya dihina sehina-hinanya, ya kan sudah aku bilang kan, sudah saya buatkan Jokowi ini nanti akan terhinakan nanti. Mungkin di Iya. sini ada karisma, ada yang lain-lain bisa diskusi. Oh, sebentar. Saya off dulu ya Pak Paul. Nih, Wow, ya, banyak Bung, terima kasih komentar Bung, ini, luar Pak biasa. Paul. Jadi sebetulnya apapun ya permainan itu, pokoknya ini kan sebuah permainan politik. Nggak ada yang orang baiknya, nggak ada. Semuanya orang jahat semua. Ini orang-orang jahat sedang bermain. Nah, jadi kita harus selalu berpikir bahwa tidak ada orang baik di sini. Si Roy Suryo, si Rismon, si Habib Rizik, si Jokowi itu semua orang nggak baik semua itu. Ya mereka kan saling gigit, ya kan. Bedanya sekarang Jokowi kena batunya dia, jadi keroyok. Ya kalau saya tetap berkeyakinan ijazah Jokowi asli, ya. Tetapi memang dia kena batunya, salah dia sendiri. Ya kan dia berusaha menyenangkan semua yang orang-orang Islam ini, ya tahu rasa sekarang si Jokowi ini, ya. Dan mungkin Jokowi menang. Saya yakin 99% Jokowi menang, ya. Dan itu bisa dipenjara, bisa satu-satu dipenjara sama Jokowi. Masalahnya adalah kan menolak damai kan, kemarin kan disuruh mediasi Jokowi nggak mau kan. Terus sudah keras sekali kan, saya dihina sehina-hinanya, ya kan sudah aku bilang kan, sudah saya buatkan Jokowi ini nanti akan terhinakan nanti. Nah, ya Iya, jadi satu gini Pak Paul. mm, Ingat, zaman Jokowi gereja paling banyak ditutup, Pak. oh Sekarang iya, malah agak kurang zaman Prabowo ini, Pak Ya, Paul. ya jauh kurang ya, begini Pak betul. Ompong. Nah, 200 ya, gereja Iya. ditutup coba zaman Jokowi kan gila. Wah, ditutup jadi paling banyak itu. Jadi artinya Mm-mm. dan zaman itu juga Ahok dikorbankan kan, dimasukin penjara Mm-mm. gitu ya. Nah, terus kemudian juga yang kita lihat yang lain ya apa namanya? Ya zaman Jokowi ini apa ya? Ya sulit lah gitu. Maju kebanyakan kita itu ya saya ngikutin kasus Rempang juga mengenai kebetulan belajar bahan tambang sedikit ya. Kasus Rempang terus kasus tempatnya Pak itu kan hampir kena itu. Tempatnya Pak Ponto itu, Pak. Itu hampir dijadikan kayak Rempang itu. Iya. Yang kasusnya Pak Ponto Sengketa itu. laut, benar. Iya, benar. Iya, Saya ikuti itu. akhirnya kan selamat Ditolak sampai sekarang rakyat. ini sementara ini. Kapan tuh saya pernah waktu ke Jakarta, saya ketemu Pak Ponto sebentar ngobrol. Ya sementara kita nggak tahu besok-besok katanya gitu. ya Nah itu. sebetulnya gini Pak Ompong, Silakan, bro. nggak apa-apa. Yang Bapak katakan itu benar. Jadi saya menambahkan, di satu sisi memang 200 gereja ditutup, itu dari agama yang baru yang Kristen itu. Belum lagi nanti kalau di agama Katolik ada gereja ditutup lah, orang persekusi, mau sembahyang di rumah disuruh minta izin, sampai ada sesajen ditendang itu punya orang Hindu itu kan, ada orang Buddha sembahyang apa katanya masjid berisik di penjara. Nah, ini yang begini-begini nih. Jadi kita melihat ini hanya satu sudut pandang sebetulnya. Ya kan? Karena kalau Jokowi ini dulu terlihat sepertinya orang merakyat, ya kan? Daripada kelompok-kelompok Islam ini kayaknya dia paling moderat gitu. Nah, tapi saya kira bullshit semua. Karena pada akhirnya juga Jokowi kompromi juga. Dan pada akhirnya Jokowi jadi kadrunnya juga. Ini yang begini-begini ini yang perlu kita kaji ulang. Ya, bagaimana sebetulnya
proyek Jokowi ya, kalau kita bilang proyek-proyek dia, untuk pembangunan itu sebetulnya secara teori itu baik. Ya, memang butuh ada pembangunan, terutama dari pertambangan, ya, hilirisasi apa segala macam. Itu saya kira bukan sesuatu hal yang buruk lah. Namun kita melihat bagaimana prakteknya ini sedikit melenceng, ya, tidak sesuai dari rencana awal, terutama di bidang eh, konstruksi, ya kan? Bisa kita lihat itu bagaimana sebetulnya yang janjinya. Jadi begini, saya kasih contoh. Seperti contohnya infrastruktur gitu kan. Eh, Janjinya adalah ketika itu dibangun untuk menginterkoneksi setiap daerah, terutama di daerah yang terpencil lah. Nah, namun yang di sini tidak dihitung adalah bagaimana efektivitas ini. Ini yang saya kira pada prakteknya ini kurang. Nah, tapi secara teori memang baik gitu. Nah, makanya kalau dari segi pandang ini saya kira cukup ada pro kontranya ya. Nah, tapi yang benar-benar tidak ada pronya adalah soal agama ini tadi. Ya, kalau soal ya you bicara pendidikan saya kira lebih busuk zaman sekarang, ya kan? Dari ini perhatikan di zaman Jokowi ini selain 200 gereja ditutup, ya, selain gereja Katolik dipersekusi, selain daripada orang Hindu itu masalah tadi, eh, ada lagi soal kurikulum agama, ya, kurikulum bajingan itu tadi, ya. Dan ada salah satu tokoh, ya, ini saya rasa dia ada di tempat kita juga ini kayaknya nih, yang biasa suka kompromi-kompromi ini nih. Ini mesti ditegur dulu ini. Aduh, nggak baik nih. Nah, inilah bagaimana sebetulnya pendanaan, ya kan, daripada pesantren maupun sekolah-sekolah madrasah ini mendapat subsidi yang sangat besar daripada Kementerian Agama. Coba you buka laporan itu APBN itu, berapa banyak itu dipakai buat bangun masjid itu, ya, dananya disalurkan sampai ke Pemda, ya, Pemprov segala macam. Kurang ajar ini saya kira orang yang nggak tahu diri lah, bullshit lah. Nah, maka kalau kita mau melihat ini mesti secara, ya, keuangan. Kemarin ada siapa tuh? Saya nggak menghina orang kita nggak, tapi saya kira perlu dikaji ulang begitulah kebijakannya. Orang-orang kita ini juga rada ngaco juga. Kemarin ada itu si Pak siapa tuh, Pak Hadi katanya mengatakan mau sekolahin temennya di madrasah. Wah, Pak, janganlah kita ini di madrasah-madrasah beginilah. Saudara kita ini sudah banyak yang dirugikan, ya, baik dari Papua, Minahasa, Bali, Flores, itu rugi karena adanya si Islam-Islam ini dari kelompok MUI maupun juga, ya, sebetulnya NU pun juga biang kerok, ya, sampai ke apa satunya itu yang Islam itu yang model HTI ya, Felix Shaw gitu-gitu. Ini adalah akar permasalahan. Ya, jadi saya mohon lah, kalau you mau sekolah saya kira negeri oke lah, tapi jangan you taruh itu di madrasah begitu. Jangan you membela madrasah, saya kira bullshit itu. Kemarin pembicaraan itu saya ada salah Zoom ini juga rusak lah. Nah, itu satu. Yang kedua saya mau sampaikan, selain ada penutupan gereja, sebetulnya semakin religius Indonesia ini di zaman Jokowi. Ya, awal asal muasalnya ada di zamannya Pak SBY, ya kan? Kita bisa melihat bagaimana ormas apa tuh, HTI ya kalau nggak salah ya, bisa demo di GBK segala macam. Itu diberikan keleluasaan. Nah, tetapi di zaman Jokowi ini malah dijadikan institusi. Ya, biadab sekali. Sampai ada ini konsesi tambang untuk ormas agama. Ya, saya kira ini kurang ajar begitu. Nah, ini satu. Nah, permasalahan lain nanti juga daripada kelompok eh, angkatan bersenjata. Ya, bagaimana mereka ini orang-orang bersenjata ini menggunakan eh, ideologi lah untuk menghancurkan rakyatnya sendiri. Ah, ini yang gini-gini ini yang perlu kita kaji ulang begitu. Ini bagaimana? Orang udah janji Indonesia itu ya dari awal pendirian, sebetulnya kan jenderal-jenderalnya juga dulu konsisten ya. Nasionalis ya adalah ideologi Pancasila. Yang sebetulnya secara teori Pancasila pun juga nggak ngelarang orang jadi ateis.
Bahkan Soekarno aja ya, presiden pertama, itu pernah di PBB mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai agama, ya, baik dari Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, termasuk ada yang agama rakyat, agama kemasyarakatan, Sunda Wiwitan, Kejawen segala macam. Ada juga agama yang nggak beragama, ateis. Itu diakui, itu ada, bisa cari riwayatnya. Soekarno pernah bicara itu ada. Saya saya berani mempertanggungjawabkan omongan saya. Ya, kalau saya salah, perkarakan saya. Saya bicara ini. Kalau saya salah, perkarakan saya. Nah, omongan ini kan sudah terbukti ya secara konstitusional memang nggak dilarang. Jadi seharusnya yang masalah agama di sekolah, yang masalah pemerintahan itu seharusnya nggak terjadi, ya. Karena inkonsistensi daripada jenderalnya juga. Ini masalahnya. Nah, kita bisa melihat gitu. Jenderal TNI aja, ya kan? Saya sebut apa adanya deh. Berapa banyak itu jenderal-jenderal itu yang istrinya apa kerudungan-kerudungan nggak jelas itu? Berapa itu? Itu aduh, coba ya lu buka lah itulah berita kayak mana detik.com kayak coba you cek itu mana Instagram mana ya. Lihat aja jenderal-jenderal itu postingannya. Kalau nggak lebih-lebih dari agama paling itu pengajian itu kan. Ini ini yang selalu saya katakan. Jenderal-jenderal ini sudah terlalu sering lah berkompromi dengan tokoh agama ini. Asal muasalnya kan di zamannya siapa? Eh Hilmi Aminuddin tahun 80 ya. Dilanjutkan daripada zamannya SBY itu HTI segala macam. Sampai zamannya Jokowi ada apalagi eh persekusi dan lain-lain. Ya ini adalah bentuk daripada kebiadaban daripada orang-orang berseragam ini tadi. Maka saya katakan ini adalah penyesatan. Ya, terutama ada yang membela dan yang membela ini juga di tempat kita juga. Kan kurang ajar. Ya, itu maksudnya apa tuh kemarin tuh dia ngomong gitu tuh yang di Zoom kita ini. Ini yang gini-gini ini yang perlu kita kaji ulang gitu. Janganlah kita ini mengkhianati saudara kita sendiri. Terutama apabila kalian ada di Amerika. Ya, saya mau bicara ini belak-belakan aja gitu. Kalau you berada di Amerika, jangan you malah membela saudara Islam itu tadi. Ya, you mau bikin apa gitu, masalah lagi di Amerika. Kan kurang ajar biadab ini. Ya, dari ya masalah sekolah pesantren, ikhtiar segala macam. Ini saya kira ini adalah penyesatan. Dulu nggak ada tuh pesantren-pesantren itu. Siapa ini yang ngedanain? Ya kan? Jadi saya kira yang begini-begini ini perlu dipikir ulang gitu ya. Ya, itu aja dulu deh. Ya ini siapa lah lanjut lah. Bu Dora kayaknya ini.